Raja Gombal yang diberikan ke korbannya hanyalah permata palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Raja Gombal yang diberikan ke korbannya permata palsu. Judul yang kami angkat kali ini, Raja Gombal menggombali yang merasa dicintai, entah posisinya dimanapun adanya, bisa jadi antara kekasih atau lawan jenis, bisa jadi calon pemimpin dengan rakyatnya atau yang lainnya. Karena kami buat video ini dengan tema iman Islam dan Imam Al-Mahdi, maka yang kami bahas soal pondasinya agama. Dan agama yang ada hanya satu, Islam. Dan agama ada yang lain, Islam, karena para umatnya sudah tidak lagi menyembah zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai sifat maha satu. Apa yang dimaksud zatnya maha satu itu? Yang dimaksud zatnya maha satu karena di Al-Quran sudah diserukan, jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Maka kami akan beri contoh dengan perbandingan makhluknya. Kalau makhluk yang bernama manusia itu ada kaki, badan, tangan, kepala, dan lain-lainnya. Kalau zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak demikian atau tidak seperti makhluknya. Lalu bagaimana? Jawabannya tidak bagaimana, karena seruan ayat itu wajib diimaninya. Dan iman Islam itu wilayahnya rohani, jangan dipahami dengan hati atau dengan pikiran. Orang yang menyangka, membayangkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti makhluknya, mereka di dalam kekafiran dirinya sendiri. Ini dari pengertian yang menyelisihi seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh Raja Gombal malah diajarkan ke umat Islam kalau Tuhannya ada tangannya kanan semua, dalam kurung cacat tangannya, ada kakinya, dan menyentuh api neraka kulitnya terkelupas. Ada yang bilang tidak berkepala. Ada juga tauhid agama, mengikuti bangsa Yahudi. Katanya mereka bangsa Yahudi saja percaya kalau Allah ada di titik-titik, Tuhannya dipahami, membutuhkan tempat ke semuanya ini. Karena yang mereka bertauhid bermata sebelah atau hanya iman sisi ayat Allah titik-titik di atas titik-titik saja, yang imannya hanya iman satu sisi ayat Allah titik-titik dekat titik-titik saja, Tuhannya dipahami sama dengan dirinya sendiri seperti tauhidnya agama tetangga yang nabinya dianggap sama dengan Tuhan. Kedua sisi ayat dan seruan ayat itu wajib diimaninya. Yang iman hanya satu sisi ayat digambarkan seperti ahli fitnah akhir zaman yang mempunyai mata satu atau mata sebelah. Kalau dihubungkan dengan sabdanya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan yang menyerupai mereka termasuk golongan
mereka. Keduanya yang bertauhid bermata sebelah serupa dan sama-sama Tuhannya disamakan dengan manusia dalam kurung satu golongan, atau para pemuja berhala atas prasangkanya sendiri. Kalau di Alkitab difirmankan dengan bahasa kias, awal kejadian itu firman, yang berarti semua yang tertulis di kitab disebut firman, dan kesemuanya firman. Tidak ada yang menyerupai, tidak ada yang menyamai, apalagi yang melebihi kitab Injilnya. Ini maknanya serupa dan sama dengan seruan ayat Al-Quran, dan jangan diingkarinya. Yang menyelisihi yang dipuja hanya berhala atas prasangkanya sendiri. Sebagai umat Islam, jangan mengikuti Raja Gombal yang tidak dapat membedakan berlian dengan sepingan kaca yang dipoles sedemikian rupa. Dan ingat, setelah kematian itu rohani kita akan hidup selama-lamanya, dalam kurung tidak terbatas lagi dengan kematian. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.